Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sistem pengisian ya. Kita akan memeriksa apakah pada sebuah mobil ini terjadi sistem pengisian yang baik, maka kita perlu memeriksanya. Kita akan gunakan alat ini ya. Ini adalah sebuah alat yang ini adalah ampere meter, ini adalah voltmeter. Ampere meter itu untuk memeriksa berapa ampere pengisian yang terjadi pada kendaraan tersebut. Kemudian ini voltase, normalnya adalah sekitar 14 volt. Baiklah, kita akan memeriksa ya. Jadi alat ini ampere meter dan ini adalah voltmeter ya. Ini kita memeriksa salurannya kabel ini seperti ini belakangnya ya. Yang merah itu adalah positif, hitam itu negatif, yang hijau itu untuk mengukur ya seberapa ampere ya, seberapa besar ampere kuat arus, seberapa besar ampere kuat arus yang dikirim oleh alternator ke baterai. Ini yang hijau ini. Nah ini berapa ampere. Nah ini ada tulisannya ini. Nah ini positif, negatif. Nah pemasangannya seperti ini. Yang merah ini yang positif dari alternator ini. Dari alternator, kemudian yang hijau ini ampere masuk ke baterai, dari baterai yang hitam ini ke positif baterai. Nah ini. Kemudian yang hitam ini main ke negatif baterai. Nah ini. Nah kita cek, kita lihat nih, kalau mesin mati sekitar 11,5 ya, 11,5 volt. Ampernya tidak ada pengisian. Ya, kita cek ketika mesin hidup. Kita perhatikan pada waktu mesin hidup ya, voltase berkisar sekitar, kita matikan dulu AC-nya. Ya. Ampere pengisian sekitar 30 ampere, sedangkan voltase sekitar 13. Kita akan perhatikan ketika mesin hidup berapa voltase yang terjadi ya. Ini kita lihat adalah sekitar 12,5 volt. Kita gas ya, kita akan memblayer gas. Berapa besar voltasenya, oke. Ya, voltasenya ketika digas itu sekitar 13 volt ya, 12,5, sekitar 12,5. Kemudian kita akan mencoba menggunakan beban. Ya, kita lampu menyala ini. Kita lihat voltasenya berapa.
masih sekitar 12,5 volt ya. Masih 12,5 volt ketika lampu menyala. Oke, kita akan membongkar alternator ya. Alternator kita bongkar, kita melepas karena sistem pengisian yang terjadi dari alternator ini tidak berjalan dengan stabil. Baiklah, kita akan memeriksa ya bagian mana yang terjadi kerusakan dari alternator ini. Yang pertama bagian brush, ini sikatnya masih lumayan, masih bisa berfungsi seharusnya. Kemudian kita akan memeriksa bagian dari dioda rectifier. Kita lihat dioda yang pertama ini masih lumayan bagus. Nah ini dioda rectifiernya. Nah ini 1, 2 ini 3, dan kita periksa lagi yang ke ini 4 nih 4, kemudian 5, berikutnya ini yang ke-6. Kita periksa yang ke-6 ini, ternyata ada keretakan pada dioda. Ini yang bisa menyebabkan tidak stabilan arus listrik. Voltasenya berubah-ubah dari 12 sampai 13 volt, sehingga kurang maksimal dalam pengisian. Kita telah membongkar rectifier ya. Rectifier ini diodanya ya, tadi kita terdeteksi satu yang bocor, tapi ternyata di balik ini juga ada lagi yang bocor, satu nih di sini. Seperti itu. Kita akan memeriksa alternator ini ya. Kita perhatikan alternator ini. Ini ada 2 buah rectifier yang saling berimpitan, tapi sebenarnya ini terpisah, dipisahkan oleh ini sekat, ini dipisahkan oleh sekat isolator ya. Yang ada bautnya ini adalah rectifier positif, yang bawah ini adalah rectifier negatif. Yang ini rectifier positif, yang ini adalah rectifier negatif. Cara memeriksanya dengan menggunakan ohmmeter ya. Ini ada diodanya 1, 2, 3, rectifier positif. Diperiksa dengan cara menggunakan multi ya, multi tester pada posisi ohm ya, ini ohm. Seperti ini, pada posisi ada kontinuitas atau hubungan atau enggak. Apabila dihubungkan nih, jarumnya bergerak, berarti ada kontinuitas. Nah ini berarti ada kontinuitas. Baiklah, untuk rectifier positif ya, antara kaki-kaki ini yang merah dulu, yang positif ini memeriksa rectifier positif, berarti yang merah di terminal outputnya ini, dan di sini harus ada hubungan nih, atau kontinuitas. Ini tidak ada ya, berarti putus ini. Nah di sini baru, nah ini ada hubungan kontinuitas. Kemudian yang sini ada hubungan kontinuitas, yang dioda satunya lagi
ada hubungan kontinuitas. Kemudian kalau dibalik harusnya tidak ada, seharusnya yang hitam taruh terminal sini, yang merah taruh kaki satunya lagi, harusnya tidak ada. Ini ternyata ada, berarti bocor ini. Ini cek yang satu lagi, ini tidak ada, ini juga tidak ada, berarti yang bocor satu ini. Nah, kita lihat ternyata pecah di sini. Nah, ini bocor sehingga ini bolak-balik ada hubungan terus. Kemudian kita akan memeriksa rectifier negatif yang satunya lagi ya, yang sebelah sini, berarti diodanya yang ini. Nah, ini. Kemudian saya memeriksa yang hitam ini di bodinya yang negatif ini. Nah, kemudian yang merah, langkah pertama yang ini dulu. Baik, kita tes yang dioda pertama. Ini ada kontinuitas kan. Yang ini ada kontinuitas. Diode yang ketiga ada. Nah, putus nih. Ini putus, tidak ada kontinuitas. Seharusnya ada nih. Ya. Tapi ini tidak ada kontinuitas. Kita cek, ternyata ini bekasnya meledak pada ujung dari terminal dioda yang ini. Kemudian pemeriksaan langkah kedua ini dibalik, yang merah di bodi ini sini, yang hitam dibalik. Seharusnya tidak ada kontinuitas. Nih. Ya. Ini masih bagus, berarti dioda yang ini tidak ada kontinuitas. Yang ini juga tidak ada kontinuitas, berarti masih bagus. Kalau ini putus tadi, sudah yang ini putus. Nah, demikianlah cara memeriksa rectifier positif dan rectifier negatif dari rectifier ini. Dan inilah kita telah pasang rectifier yang baru dan sudah siap untuk dipasang pada mesin mobil dan siap untuk digunakan kembali. Kita akan memasang alternator yang sudah diganti rectifiernya ini. Kita coba ya. Kita akan memeriksa berapa volt tegangan setelah alternator diperbaiki ya. Kita perhatikan ini, kita pasangkan terminal dari alat voltmeter ini, positif dan negatif. Kita perhatikan ini, pada saat mesin mati voltasenya berkisar sekitar 13 volt. Oke. Nih, ketika mesin hidup, lihat voltasenya ketika mesin hidup berkisar sekitar 14 volt. Ya. Kemudian ketika kita memberi beban berapa ya? Perhatikan. Kita hidupkan lampu. Hidupkan lampu kepala ya. Ya, hidupkan lampu kepala. Voltasenya tidak terjadi penurunannya. Dan kita hidupkan AC. Ya, AC. Kita lihat voltasenya masih di 13,5. Kita gas ya. Ya, masih di 14 volt.
ya. Jadi inilah perbedaannya, 14 ya, sekitar 13 sampai 14 volt ketika ini ya, sekitar 13 sampai 14 volt ketika diberi beban, tidak sampai drop menjadi 12 volt ya. Ini AC maupun lampu kepala kita hidupkan, perhatikan, tidak sampai terjadi drop voltage sampai 12 volt. Berarti ini pengisian sudah bisa berjalan dengan baik.